Oke, kita bedah satu topik yang menarik banget hari ini. Kita bakal ngomongin soal bisnis-bisnis yang mungkin nggak keren-keren amat buat dipamerin di media sosial, tapi justru diam-diam bisa bikin kondisi keuangan lo stabil banget. Pernah nggak sih lo ngerasa udah kerja banting tulang, capeknya bukan main, tapi pas ngeliat saldo di rekening, kok kayaknya segitu-gitu aja ya? Bangun pagi, ngejar target, pulang udah malam, angkanya nggak gerak-gerak. Seringkali masalahnya itu bukan karena lo kurang kerja keras, tapi karena ada aturan main soal duit yang mungkin lo belum paham betul. Nah, ini dia inti permasalahannya. Kita tuh sering banget kejebak sama penampilan. Makanya banyak yang lebih fokus bikin bisnis yang enak diposting, yang kelihatan keren di feed. Padahal yang seharusnya kita kejar itu bisnis yang enak ditagih. Dua hal ini beda banget dunianya. Disinilah letak paradoksnya. Paradoks soal uang yang seringkali bikin banyak orang salah fokus. Kita perlu geser cara pandang kita sedikit buat ngerti kemana sebetulnya aliran uang itu bergerak. Gini, logikanya dingin tapi jujur. Uang itu nggak punya perasaan. Dia nggak peduli sama gengsi lo, sama branding lo yang keren. Uang itu cuma ngalir ke satu arah, ke tempat di mana ada kebutuhan yang nyata dan berulang. Titik. Coba deh kita bandingin langsung. Bisnis keren itu biasanya biaya tetapnya gede banget. Sewa tempat di lokasi premium, interior yang instagramable, marketing jor-joran. Masalahnya, permintaannya itu rapuh, gampang banget goyah sama tren. Beda banget sama bisnis nggak keren. Biaya tetapnya rendah, permintaannya stabil karena orang butuh bukan sekedar pengen, dan yang diuji itu konsistensi lo, bukan seberapa banyak likes yang lo dapet. Inilah yang bikin bisnis jenis ini jauh lebih tahan banting, bukan jadi mesin panik tiap bulan. Oke, kita main hitung-hitungan kasar ya. Misalnya bisnis keren lo omsetnya 15 juta sebulan. Kedengarannya lumayan kan? Tapi tunggu dulu, coba kita kurangin biaya operasional. Sewa, gaji karyawan, promosi, katakanlah habis 10 juta. Sisanya berapa? Cuma 5 juta. Itu pun kalau lagi rame. Begitu ada bulan sepi dikit aja, laba yang setipis ini bisa langsung amblas. Analogi ini ngena banget kan? Banyak banget yang sibuk moles penampilan luar, sibuk sama branding. Tapi kalau arus kas di dalamnya nggak sehat, itu semua cuma hiasan. Ibarat lo ngecat rumah pakai cat paling mahal, tapi pondasinya udah retak-retak. Cuma nunggu waktu buat rubuh. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya. Lupain dulu sejenak bisnis yang estetik ala-ala itu. Kita bakal bongkar 5 kategori bisnis yang mungkin kelihatannya biasa aja, tapi justru ini yang bisa bikin napas finansial lo panjang. Yang pertama, ini adalah bisnis yang basisnya kebutuhan harian yang terus berulang. Coba deh, garis bawahi kata berulang, karena disitulah kunci dari cash flow yang sehat dan gampang ditebak. Contohnya, super dekat sama kita semua. Air galon isi ulang, gas LPG, laundry kiloan, warung sembako. Emang ada yang pamer di medsos abis beli gas? Kayaknya nggak ada. Tapi, hampir semua rumah butuh. Orang bisa nunda beli gadget baru, tapi nggak bisa nunda beli beras atau air minum. Permintaannya itu kaku. Kategori kedua, ini adalah jasa buat nyelesain masalah-masalah kecil tapi rutin. Tahu kan, jenis masalah yang sebenarnya sepele tapi bikin males banget ngerjainnya sendiri. Nah, dirasa males orang itulah duit ngumpul. Kayak jasa bersih-bersih rumah, servis ringan kendaraan, cuci motor panggilan, atau bahkan jasa ngurusin administrasi yang ribet. Orang bayar lo bukan karena ini sesuatu yang mewah, tapi karena lo membeli waktu dan tenaga mereka. Satu order mungkin nilainya kecil, tapi kalau pelanggannya balik lagi tiap minggu atau tiap bulan, nah, itu baru jadi mesin duit yang konsisten. Nah, yang ini sering banget disalahpahami. Semua orang kayaknya pengen jadi creator, pengen bikin produk sendiri. Padahal, seringkali yang paling stabil dan cuan itu justru jadi penghubung. Jadi agen, reseller, atau distributor itu posisi yang strategis banget. Kenapa strategis? Gini, pertama, perputaran duitnya cepat. Kedua, lo jual barang yang udah jelas ada pasarnya. Ketiga, dan ini penting banget, risiko produksinya hampir nol. Lo nggak perlu pusing mikirin riset, pabrik, bahan baku. Tugas lo cuma satu, bikin barang yang udah laku itu nyampe ke tangan pelanggan seefisien mungkin. Nomor 4, fokus di perawatan, bukan penciptaan. Logikanya gampang banget. Orang beli AC mungkin sekali dalam 5 tahun, tapi servisnya bisa tiap 3 bulan. Orang beli motor sekali, tapi ganti olinya berkali-kali. Siklusnya jauh lebih panjang, dan ini yang ngebangun loyalitas pelanggan. Contohnya ya itu tadi,
Servis AC, bengkel ganti oli, tambal ban, atau jasa maintenance rutin buat kantor atau rumah. Ini mungkin kelihatannya kerja kasar, tapi disinilah duit stabil itu berada. Kuncinya cuma satu, kepercayaan. Sekali orang percaya sama hasil kerja lo, mereka bakal balik lagi dan lagi. Kategori terakhir adalah bisnis yang menang bukan karena paling murah, tapi karena paling dekat, paling praktis. Di sini, lokasi adalah raja. Aset utamanya yaitu, coba pikirin, warung kelontong di dalam gang, tempat fotokopian dekat kampus, atau abang-abang yang jualan nasi uduk pas jam sarapan. Kenapa laku keras? Karena orang itu pada dasarnya males. Mereka rela bayar lebih mahal dikit asalkan cepet dan gak ribet. Kuncinya adalah jeli lihat ritme di lingkungan lo dan hadir pas mereka butuh. Oke, 5 kategori tadi udah kita bahas. Tapi biasanya ada aja tembok mental yang ngehalangin orang buat mulai. Nah, sekarang kita perlu hancurin dulu mitos-mitos yang sering jadi penghambat ini. Tolong, pegang kalimat ini baik-baik. Yang nentuin lo bisa jadi kaya atau enggak, itu bukan jenis bisnisnya, bukan jual galon atau laundrynya. Tapi, apakah bisnis lo itu bisa distandarkan, bisa diulang prosesnya, dan ujung-ujungnya bisa direplikasi tanpa lo harus ada di sana 24 jam. Ini soal membangun sistem, bukan sekedar jualan. Mari kita sikat 3 mitos paling umum. 1. Harus modal besar. Salah, mulai aja dari kecil, yang penting perputaran duitnya cepat. 2. Kalau nggak viral berarti gagal. Omong kosong, viral itu bonus, bukan pondasi. Pondasi lo yang sebenarnya adalah repeat order, pelanggan yang balik lagi. 3. Ini kan cuma kerja serabutan. Ini mindset yang keliru banget. Kalau lo kelola pakai sistem, ini bukan serabutan. Ini namanya lagi ngebangun aset. Nah, setelah mindsetnya benar, sekarang saatnya kita ngomongin langkah praktis. Gimana caranya mulai? Ini adalah action plan yang bisa lo lakuin, bahkan mulai dari minggu ini juga. Ini dia, 6 langkah konkretnya. Pertama, mulai dari yang paling dekat. Amati kebutuhan di lingkungan lo, jangan kejauhan mikirnya. Kedua, fokus kunci arus kas. Jangan terobsesi untung gede di awal. Arus kas itu nampasnya bisnis. Ketiga, standarkan hal-hal yang ngebosenin. Bikin SOP simple biar kualitasnya kejaga. Keempat, tumbuhnya itu dari frekuensi order, bukan dari gengsi. Kelima, dan ini wajib hukumnya, pisahkan duit bisnis sama duit pribadi dari hari pertama. Dan terakhir, dari awal udah pikirin gimana caranya bisnis ini nanti bisa direplikasi, biar suatu saat dia bisa jalan sendiri tanpamu. Jadi pertanyaannya sekarang balik lagi ke diri kita masing-masing. Siap nggak kita menukar gengsi dengan stabilitas finansial? Ingat, uang itu nggak ngejar ide paling keren, tapi ngejar sistem yang paling kuat dan tahan lama. Coba deh renungin, dari 5 kategori tadi, mana yang paling mungkin lo jalanin sekarang? Mungkin udah saatnya kita berhenti nyari panggung dan mulai fokus ngebangun pondasi.